Yasika FM Jogja. Radio nomor 1, sahabat terbaikmu. Yasika FM Jogja. Dari 95.4 FM Yasika Radio nomor 1, sahabat terbaikmu. Hai Yasikers, selamat pagi. Kali ini ketemuan barengan Arul Gunawan di special talk show bersama Kejaksaan Negeri Bantul. Dan tema kali ini luar biasa banget, kita bakalan mengangkat tentang kejaksaan against bullying. Together we stand, see it, say it, stop it. Wow, luar biasa banget. Dan sekarang Arul sudah menghadirkan 4 narasumber yang sangat luar biasa sekali. Nanti kita melakukan penuntutan di persidangan itu untuk perkara-perkara seperti kekerasan terhadap anak atau istilahnya bullying ini. Terus ada pencurian, penipuan seperti itu. Terus kalau yang di bidang tindak pidana khusus itu melakukan penuntutan di bidang korupsi itu. Terus selain itu juga ada lagi kalau kejaksaan itu ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah itu tuh mempunyai tugas dan wewenang itu mewakili pemerintah melalui surat kuasa khusus untuk mewakili pemerintah di bidang hukum. Jadi banyak ada misalnya memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, kemudian ada pelayanan hukum, seperti itu. Tugas dan wewenangnya juga sudah termasuk berarti ya? Iya. Tugasnya sudah termasuk juga. Dan sekarang kita bakal ngebahas tentang bullying. Kenapa teman-teman dari Kejaksaan Negeri Bantul ini tertarik untuk membahas isu bullying di Yasika FM Jogja untuk hari ini? Gini, sebenarnya kejaksaan itu kan banyak kegiatannya. Kemarin itu sempat waktu kita ada namanya kegiatan jaksa masuk sekolah sebenarnya. Iya. Apa itu, Mbak? Jadi ini Pak, kita berkunjung ke sekolah-sekolah, kemudian memberikan edukasi terkait dengan peraturan hukum, baik itu misalnya tentang kekerasan remaja, kemudian bullying, narkotika, dan juga misalnya terkait dengan pelecehan seksual terhadap remaja itu. Nah, kita tertarik untuk ngambil ini di Jaksa Menyapa ini karena beberapa sekolah itu minta kami untuk datang ke sekolah karena ada beberapa kejadian bullying di sekolahnya. Jadi memang cukup banyak kejadian bullying ini yang rata-rata itu kejadiannya memang di sekolah gitu. Kalau kita berpikirnya bahwa bullying ini terjadi pada remaja aja, enggak, ternyata dari SD ada, tingkat dasar itu ada. Makanya kita tertarik untuk ini loh kita ambil tema bullying gitu. Oke. Terus selama ini kan kalau orang taunya bullying itu bentuknya cuman kayak bentuk verbal ya. Rata-rata kejadiannya kayak gitu. Padahal bentuknya bullying itu kan tidak hanya verbal, tapi lebih kadang ke fisik juga gitu kan. Bahkan kita ke sekolah yang terakhir itu ada sempat anak yang hampir bunuh diri karena dia dibully sama teman-temannya gitu. Jadi berarti kan cukup ini berbahaya sekali nih ya bullying gitu kan. Makanya kita mau edukasi ke masyarakat bahwa bahayanya bullying itu seperti ini gitu. Mungkin pembulian ini hanya secara ejek-ejekan, misalnya ejek gendut atau gitu hitam, jelek dan sebagainya, tapi itu bulian seperti itu aja itu udah menurunkan down mental adik-adik kita seperti itu. Dan yang lebih parah lagi sekarang itu lebih kepada pembulian fisik, masuk ke kekerasan. Bullying ya, kata bullying gitu. Sebenarnya kan di sini ada 3 orang nih yang terpenuhi kan, dari pelaku, dari korban dan dari saksi gitu. Saksi yang melihat itu juga termasuk kan, ikut terlibat. Nah, kalau dari pelaku sendiri itu kan sebelumnya gini, batasannya bullying sama bercandaan perlu tahu dulu nih ya Sikers gitu. Jadi kalau bullying dan bercandaan, kalau bercanda itu semuanya senang, semuanya ketawa. Misal bilang ya ih kamu gendut, dan gendut itu adalah kata yang disepakati bersama bahwa itu hal yang lucu. Oh, it's not bullying gitu kan. Tapi kalau bilang kamu gendut tapi ada yang sakit hati dengan gendut, nah itu bisa masuk ke bullying gitu. Terus kalau kalian sudah menyepakati bahwa ejek-ejekan nama bapak itu kan itu hal yang lucu, itu nggak apa, tapi kalau sampai ada yang sakit hati dan nggak nyaman, itu ya masuknya ke bullying. Halo, ini udah 2024, masa iya sih ejek-ejekan nama bapak kan gitu kan. Nama ibu dong, jangan. Jangan. Kekerasan terhadap
terhadap anak. Yeah. Nah itu tuh diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yeah. Nah pada dasarnya terkait dengan bullying fisik maupun verbal itu diatur di dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang bunyinya bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Oke. Penanganan ke anak tentunya kita akan bedakan sesuai usianya ya. Kalau di anak-anak yang dia masih TK, bahkan TK kan udah ya body shaming Oh, gitu. ada juga Sekarang TK ya? ada juga, minimal kayaknya dari orang tua kali ya gitu kan. Iya, iya, Pada iya. akhirnya dia image-nya, oh aku rambutnya keriting, oh aku nggak sama gitu kan. Nah, kita kuatkan dulu bahwa berbeda itu biasa. Iya. Gitu. Jadi kita kuatkan, oh kamu berbeda itu berbeda nggak apa-apa, berbeda biasa, pelangi aja kalau nggak beda nggak indah Iya. kan gitu. Jadi kita kuatkan ke anaknya, kita kembalikan kepercayaan dirinya dia. Pasti nggak mudah ya. Jadi awal mula yang kita bentuk adalah lingkungannya dulu. Kalau kita bilang ke anak dan remaja, kita garap dulu orang tuanya gitu. Iya. Orang tuanya kayak gimana nih pola asuhnya, seberapa jauh orang tua itu punya waktu untuk anak. Nah ini yang saya titip pesan ya ke parents ya, minimal sesibuk-sibuknya bapak ibu, saya paham di sini pasti sibuk ya, yang cari duit, ngurus anak, kebutuhan ekonomi apa sekarang mahal ya, harga beras naik gitu kan. Iya. Jadi hari itu 5 menit aja. Kalau nggak bisa, idealnya sih 15 menit kita ada waktu ngobrol kan buat anak. Tapi kalau nggak bisa ya udah diturunin 10 menit. Kalau nggak bisa ya udah 5 menit. Sapa anak kita, halo kamu apa kabar? Peluk mereka, cium mereka. Sebesar apapun mereka, pasti mereka suka dicium gitu kan. Walaupun mereka SMA malu-malu gitu kan, nggak mau apa sih ma gitu kan. Tapi mereka itu suka. Di sini hadirlah orang tua. Jadi kita pertama kali pendekatannya ke orang tuanya dulu. Sejauh apa orang tua memahami bahwa anaknya itu menjadi korban, apakah ini memang mental korban yang dibentuk oleh orang tua nih gitu. Nah setelah itu setelah orang tuanya diberesin, lingkungannya kita sudah buatkan lingkungan yang nyaman. Kalaupun memang di sekolah nggak nyaman, ayo jangan segan kalau pindah sekolah gitu. Jadi homeschooling pun juga nggak apa-apa. Anak itu lebih kita fokuskan ke karakternya dia dulu, pengembangan karakternya dia sebelum kita tuntut akademisinya. Toh juga kuliah di mana-mana nanti ujungnya juga kerja aja, iya kan. Betul. Jadi berhentilah menuntut anak secara akademik. Kita kuatkan dulu mentalnya dia seperti apa gitu. Setelah itu baru kita masuk ke anaknya nih, lingkunganmu udah nyaman nih. Ya Seekers, ini adalah sesi terakhir dan Jadi kalau jadi korban bully di sekolah nih, yang harus dilakukan nih ya, seperti tadi kata psikolog ya, katakan aku nggak suka nih gitu, atau jangan ganggu gitu kan. Misalnya sakit ya nggak suka karena ini bikin sakit gitu kan. Nah kalau itu tetap nggak mempan nih, ada Pak Guru atau Bu Guru bisa lapor nih di sekolah gitu kan. Itu sih gitu. Jadi jangan balas, tapi katakan itu. Oke. Ya harapannya terutama untuk para korban bullying ya, mungkin mulai saat ini harus mulai berani untuk berkata bahwa itu tuh tidak benar dan apa yang kamu rasakan tuh harus diutarakan seperti itu. Di sini bullying itu nggak ada manfaatnya, nggak keren. Betul. Bullying itu nggak keren. Setuju. Ya. Jadi stop bullying. Kalau kalian memang menjadi korban gitu, oke, yuk kita bareng-bareng rilis. Kalian pelaku pun juga, ayo kita bisa bantu bareng. Jadi satu kalimat dari saya, bullying itu nggak keren. Oke, Mbak Lulu, silakan. Oke, untuk para Yesikers, jangan biarkan bullying itu merusak hari-harimu, gitu. Baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, gitu. Kalau sebagai pelaku kan ada ancaman hukumannya, kemudian sebagai korban harus berani untuk speak up, ya, melawan bullying itu sendiri. Saya boleh pesan nggak? Boleh. Iya, buat Yesikers, kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, misalnya tentang kejaksaan, atau mau nanya-nanya misalnya nih, oh iya, terkait bullying seperti apa ya, atau misalnya clipping atau penanganan remaja lainnya, bisa kok hubungin kita di DM-nya, di Instagram-nya Kejari Bantul, atau misalnya di Twitter-nya kita juga ada, kemudian di YouTube-nya kita juga ada, di Kejari Bantul. Kita tunggu, mungkin ada yang dari Yesikers semua yang mau konsultasi,
dan free. Oke, tepuk tangan dong, seru banget ya. Ini kebetulan memang di tanggal 11 Oktober itu adalah merayakan hari menghentikan bullying atau Stop Bullying Day. Dan ini tidak disengaja ya, kita pas banget talk show-nya. Luar biasa banget, pokoknya semoga bisa mengambil hikmah di talk show kali ini. Semoga bisa ya bullying itu dihapuskan dari dunia ini ya, karena nggak keren ya. Ya sudah, terima kasih untuk Jessica yang sudah bergabung via WhatsApp di 081578954954. Kali itu saya pamit, teman-teman dari Kejaksaan Negeri Bantul juga pamit. Sampai jumpa lagi, dan terakhir, keep the spirit of Jogja.